Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makruh, haram kalau kita mengambil untuk diri. Yang jadi haram barang temuan itu kita konsumsi sendiri atau kita mengambil simpan untuk diri kita sendiri, tidak mau kasih kembali ke orangnya, itu jadi haram hukumnya. Terus kalau dalam hadis, coba siapa yang bisa baca itu hadisnya tentang haram? Bisa jauh sekali kan? Yes. Oh iya masih Isra, tapi bisa lah ya. Kemarin dengan ibu juga sudah bisa baca. Terus ya sudah kalau terlalu jauh. Jais atau mubah. Jika barang temuan itu di bumi tidak bertuan, tidak ada lagi tuannya atau tidak tahu karena sudah lama, atau di jalan tidak memiliki seseorang selain di tanah Mekah, itu haram. Di dalam kasus semacam ini, seseorang diperkenakan memilih antara memungut luwatah untuk dijaga dan dimilikinya setelah luwatah diumumkan. Ketika kamu mengambil, terus kamu mengumumkannya, boleh kamu simpan untuk dirimu. Terus yang ketiga, jadi ulang. Tadi hukum luwatah ada berapa? Pertama wajib, terus kedua sunnah, makruh, haram, dan jais atau mubah. Ketiga rukun luwatah. Luwatah itu ada apa tadi? Yang pertama pengertiannya, terus kedua hukumnya. Sekarang ada rukun. Yang pertama, coba Azam baca nomor Orang yang mengambil, orang yang menemukan. Ketika ada orang yang mengambil barang tersebut, maka pada saat itu juga barang tersebut berstatus luqatah, artinya barang yang masih tercecer dan tidak ada yang mengambil belum termasuk luqatah. Berarti kalau luwatah itu rukunnya yang pertama orang yang mengambil, ada orang yang mengambil barang tersebut. Terus yang kedua bukti atau barang temuan. Ada dua rukunnya tadi, kita yang mengambil dengan barang temuan. Bisa dikatakan luwatah ada barang yang kita temukan dan orang yang mengambil. Yang kedua itu bukti barang temuan. Terdapat macam-macam barang yang dikategorikan sebagai luwatah yang dapat ditemukan oleh manusia. Bisa jadi uang atau emas, perak. Cincin itu kan termasuk sudah bisa jadi emas atau perak kan. Nah, intinya ada barang temuan di dalam itu. Yang keempat, macam-macam benda temuan. Yang pertama, benda-benda tahan lama. Ada macam-macamnya lagi barang temuan. Benda-benda yang tahan lama bisa kamu simpan, misalnya HP, emas, bisa tahan lama tuh, yang barang-barang seperti itu. Yang kedua, jumlah benda-benda yang tidak bertahan lama seperti makanan, sayuran, buah, itu bisa kamu, kalau tidak ada yang kamu sudah 2-3 hari, boleh deh makan. Intinya ketika kamu mengumumkannya,
melalui proses penanganan tertentu seperti susu. Apabila dibuat keju yang bermanfaat, dijual atau dibuatkan keju, misalnya kamu menemukan susu, bisa dibuat keju. Lebih berfaedah kan ketika kamu membuatnya terus menjualnya lagi. Yang kedua, benda-benda yang memerlukan perbelanjaan seperti binatang ternak. Pernah kehilangan ternak? Tidak. Karena sebagian besar yang tidak. Yang binatang yang kuat seperti kuda atau kerbau, bisa jadi ada juga yang hilang. Kalau kalian temukan, kembalikan ke pemiliknya. Kalau tidak, ya dipelihara biar lebih besar lagi. Yang kedua, binatang yang lemah, yang tidak kuat menjaga terhadap bahaya binatang buas. Seperti ya bisa disembelih atau dimakan, bisa dijual lagi, uangnya bisa ditaruh ke masjid. Misalnya kambing, kalau ketika kamu menemukan kambing, tidak tahu pemiliknya, boleh kamu merawatnya dulu. Ketika sudah kamu rasa cukup untuk dijual, ada yang membeli, uangnya jangan lupa taruh ke masjid, jangan konsumsi pribadi. Intinya barang temuan kalau sudah yang tidak bisa bertahan lama, misalnya susu tadi, membuat keju, jual, uangnya dimasukkan ke masjid atau buat sedekah. Benda-benda temuan. Tulis, coba cari. Kemarin ibu juga cari buku, cuma tidak ketemu. Sudah tidak ada yang mengambil, boleh kamu manfaatkan. Ya? Kalau water itu hikmah, ada barang temuan. Adapun hikmah yang dapat diambil dari ketentuan pemungutan terhadap barang temuan ini, yang pertama sebagai pengamanan atau menyelamatkan barang tidak diketahui pemiliknya. Ketika kamu menemukan, kamu menyelamatkan barang orang itu. Sebagai penyelamat kamu datang. Ketika orang terjatuh misalnya dompet, kamu mengambilnya, kamu sebagai penyelamat. Jangan sampai kamu mengambilnya sendiri, itu tidak jadi penyelamat, jadi menyusahkan orang. Ya, ketika kamu lihat barang jatuh di jalan, buat saya saja, saya simpan, tidak jadi penyelamat, malah dapat dosa, malah jadi menyusahkan orang yang kehilangan barang. Biasanya anjing hilang terus sudah. Kalau ketemu lihat uang 2.000, simpan, tidak jadi penyelamat, jadi menyusahkan sudah. Jangan disimpan pribadi, mengumumkan dulu siapa yang kehilangan uang, siapa yang kehilangan dompet. Ketika sudah tidak lagi ada yang datang ke kamu, taruh di masjid kah, atau mengumumkan yang lebih luas lah, misalnya coba Pak, ini saya temukan dompet nih, tolong diumumkan, karena saya sudah 2-3 hari saya sudah cari, saya sudah melakukan apa istilahnya, sudah mengumumkan ke orang-orang, cuman tidak ada yang mengambil. Karena kamu masih kecil, coba kasih ke orang tua, nanti boleh diumumkan di masjid. Jangan sampai buat saya saja, untuk diri saya. Tidak jadi penyemangat atau penyelamat orang, malah menyusahkan. Terus menghormati hak milik orang dan memisahkannya dari milik pribadi.
Nah, dan itu tadi harus menghormati orang punya. Jangan ketika sudah menemukan dompet, lihat dulu isi dalamnya apa. Jangan, orang punya ya simpan saja. Mau ada apa di dalam kan kamu tidak perlu tahu. Atau misalnya ya sudah lihat KTP, alamatnya saja kalau ada KTP-nya. Jangan kamu sampai bongkar-bongkar semua barang yang di dalam. Tidak baik, itu tidak menghormati hak milik orang lain. Jadi jauhkan dari hak pribadi kita. Terus yang ketiga, C, mendidik untuk berlaku jujur, percaya diri, terutama bagi yang menemukan barang. Nah, di sini kita diajarkan untuk jujur. Iwas, kamu ambil itu barang buat dirimu sendiri, tidak. Itu harus jujur. Apalagi orang tidak tahu ketika kamu mengambil barang. Atau lihat, uangnya siapa nih, saya pegang dulu. Nah, ketika lama suratnya buat diri saya saja, tidak mengumumkan yang lebih besar. Apalagi kan kasih tahu, misalnya Arlin yang pilih, kasih lihat ke Arsila, saya pegang uang 2.000 nih, kita makan berdua, nggak usah berdua sudah. Hanya berdua saja yang tahu. Nah, di situ kita diajarkan untuk jujur dan percaya diri. Bisa tidak ketika kita menemukan uang atau menemukan misalnya sepatu, buat saya saja ini, itu sudah percaya diri. Kamu bagaimana? Saya bisa jadi orang jujur atau tidak di situ? Pilihan antara dua. Kadang pasti di bawah umur kamu di bawah ini pasti tidak mau jujur. Buat saya untuk apa dulu sudah tinggalkan itu? Orang sudah tinggalkan itu biar saya berarti rezeki saya. Jangan seperti itu. Ketika sudah 2-3 hari atau seminggu tidak ada, boleh, tapi dimanfaatkan untuk yang berfaedah, bukan mencampurkan ke hak milik pribadi, tidak. Jangan sampai orang ketemu, sepatu saya itu kamu curi, padahal kita menyelamatkan. Tapi ketika sudah 2-3 hari kamu tidak kasih tahu, orang bilang kita curi. Padahal tidak, kita hanya menyelamatkan. Karena tidak percaya diri dan tidak jujur, makanya kita bawa sendiri ke rumah. Biar sudah kasih saya pakai saja. Ketika sudah ketemu jalan, Andi yang ambil, kamu mencuri sepatu saya ini nih. Padahal tidak, cuma Andi tidak jujur di situ. Sudah kasih tahu teman-temannya. Siapa tahu dari Andi kasih tahu Iyas kasih tahu lagi Abdurrahman, nanti kan semua orang tahu nih. Misalnya sepatunya siapa? Husen ya? Dia di sepatu saya, tidak, coba tanya. Dia bilang coba tanya ke Andi karena kemarin dia ada ketemu sepatu. Nah, terus datang ke Andi, oh iya kemarin saya ketemu sepatu. Ini sepatu kamu kah? Iya, sepatu saya. Jadilah penyelamat, bukan pencuri. Terus yang D, yang keempat, menumbuhkan rasa solidaritas atau rasa kesetiakawanan. Ketika Abi sudah menemukan Husen punya sepatu, jadilah berteman, sudah bisa jadi solidaritas, rasa kesetiakawanan. Oh, Andi adalah orang yang baik. Nah, Husen bilang ketika sudah kembalikan barang temuannya tadi, kamu adalah orang yang baik, sudah kasih saya punya. Jadilah berteman akan. Kalau tidak dikasih, kamu baik tidak ke orang itu, pasti kamu sudah berprasangka buruk bahwa dia itu besok-besok mencuri lagi. Kalau tidak kembalikan barang temuan, kalau sudah kembalikan, misalnya Erlin kembalikan Siva punya barang, bisa ketemu Erlin ketemukan barangnya Siva, bisa jadi oh Erlin orangnya baik, dia jujur, kembalikan saya punya ini. Nah, orang-orang sudah berteman dengan Erlin, dia sudah ngomong biasanya kalau kita manusia kebaikan atau keburukan pasti diomong. Dia baik, jadinya teman. Kalau dia tidak baik, ternyata kemarin dia tuh ambil saya punya ballpoint, tidak kembalikan. Sudah. Jadinya kesannya Erlin tidak baik kalau tidak kembalikan itu barang. Jadinya saya biar sudah saya simpan. Jadi tidak ada rasa solidaritas. Terus yang E, membahagiakan orang yang kehilangan barang apabila barang yang ditemukan
kemudian diserahkan kepadanya. Nah, ketika kamu sudah mengembalikan orang punya barang, ketika kamu menemukannya itu, dia rasa bahagia. Alhamdulillah, saya punya barang sudah ketemu. Misalnya barang penting, KTP kah, ATM-nya kah, yang di dalam barang penting, kalau kamu kembalikan dia punya barang, rasa bahagianya luar biasa. Ya senangnya ketika kamu ketemukan barang, terus kamu simpan untuk pribadi kamu, hilang terus. Dia punya menyusahkan, kamu tidak menyelamatkan lagi, menyusahkan sudah hilang. Mungkin dia perlu uang kok atau apa di dalam ATM-nya, kamu kasih tidak bawa ke orangnya, dia jadi susah, tidak bahagia, pikirannya kacau, bisa jadi sampai stres. Kalau dia perlu penting dengan itu barang, kamu istilahnya sudah membunuh satu orang dengan tidak sengaja ketika kamu tidak mengembalikan itu barang. Apabila dia parah itu dia perlu sekali, cuman kamu tidak kasih kembali, bisa membunuh dia dengan secara perlahan, bisa tidak mesti dengan pedang. Membunuh itu bisa dengan mulut, dengan perilaku kita. Orang sudah kecewa sama kamu, bisa jadi dia, ya Allah, anak itu amba kain anak. Terus dimanfaatkan dulu sebelum menjadi hak milik kita. Pertama tadi apa? Ketika kamu menemukan barang, mencari pemiliknya. Kedua, menyimpan barangnya atau menjaga atau memanfaatkannya. Terus ketika sudah ketiganya, baru terakhir boleh menjadi hak milik kita. Sekarang kita kembangkan wawasan. Yang pertama, buat kelompok dulu dengan teman sebangku. Kita mau tuliskan kembali tentang ketentuan mengambil barang temuan. Tulis dengan teman sebangku saja, dua-dua, bisa tidak? Tiga? Mau tiga? Dua-dua pas. Dua-dua pas. Dua apa tiga? Tiga pas. Kamu berapa orang? 15, 14. Maunya dua-dua apa? Dua. Ini satu, jangan yang sila laki-laki. Kebanyakan laki-laki itu agak tidak bisa. Jadi kamu perempuan bagi dengan ini juga, atau tiga-tiga saja. Tiga-tiga saja. Dua-dua terlalu ini apa? Perempuan lebih banyak laki-laki. Kamu 3 orang dengan Siva, terus Erlin, apa? Husen dengan Iyas, 3. Yang kedua Ada yang mencari pemiliknya mengumumkan atau menyampaikan ke orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, memanfaatkan barang temuan. Yang keempat, menjadi hak milik. yang keempat. Yang keempat menjadi hak milik. Siva maju depan baca. Oke. Baca sudah yang kamu temukan itu, kelompok 1 maju. Baca sudah. Iya. Mencari pemiliknya, mengumumkan atau mengumumkan orang lain, memanfaatkan barang
kemudian menjadi hak ketentuan. Terima kasih untuk kelompok 1. Nah, jadi ketentuan dari menemukan barang yang pertama adalah mencari pemilik, yang kedua mengumumkan kepada orang lain, yang ketiga memanfaatkan, yang keempat menjadi hak milik. Jadi itu adalah ketentuan ketika kita menemukan barang temuan atau luwatah. Nah, untuk minggu depan PR-nya cari dalil tentang luwatah. Ya, jangan lupa untuk PR-nya minggu depan cari dalil atau surah tentang luwatah. Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang luwatah. Terima kasih anak-anak sudah memperhatikan. Itu dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.